Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Pradipta, NIM D400190115 dari kelas D. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar sistem kendali motor DC. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang digunakan pada tugas besar praktikum penggunaan motor listrik dalam industri ini yaitu yang pertama ada PC atau laptop. Yang kedua ada software MATLAB. Untuk yang di dalamnya pada MATLAB-nya itu menggunakan Simulink dan aplikasi PID Tuner yang nanti digunakan untuk mengatur PID-nya. Karena di sini saya akan merangkai rangkaian kendali kecepatan sudut motor DC menggunakan metode PID. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa itu motor DC terlebih dahulu. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor disebut stator, bagian tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Motor arus searah sebagaimana namanya menggunakan arus langsung, yang tidak langsung atau direct unidirectional. Motor DC adalah piranti elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi. Pada motor DC terdapat jangkar dengan satu atau lebih kumparan terpisah. Tiap kumparan berujung pada cincin belah komutator. Dengan adanya insulator antara komutator, cincin belah dapat berperan sebagai saklar kutub ganda, double pole, double throw switch. Motor DC bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz yang menyatakan ketika sebuah konduktor beraliran arus diletakkan ke dalam medan magnet, maka sebuah gaya atau yang dikenal dengan gaya Lorentz akan tercipta sebagai ortogonal di antara arah medan magnet dan arah aliran arus. Dan bagaimana prinsip dasar motor DC? Bisa dilihat dari gambar di samping, yaitu prinsip dasar motor DC sendiri ada jika sebuah kawat berarus diletakkan tegak lurus antar kutub magnet utara selatan, maka pada kawat itu akan bekerja suatu gaya yang menggerakkan kawat tersebut. Arah gerak kawat tersebut ditentukan dengan kaidah tangan kiri seperti pada gambar 2. Apabila arah medan magnet B searah sumbu X negatif sedangkan arah arus kawat 1 searah sumbu Z positif, maka arah gaya F terhadap kawat tersebut searah sumbu Y positif. Mengenal sistem kendali PID. Karena di sini saya akan merangkai rangkaian kendali motor listrik dengan metode PID. Saya akan menjelaskan PID sendiri. Motor DC memiliki respon yang cepat namun masih memiliki error steady state. Oleh karena itu dibutuhkan suatu controller yang tepat dan sesuai dengan plan system. Salah satu controller yang digunakan adalah PID atau Proportional Integral Differential. PID adalah kontrol aksi yang memiliki respon cepat sehingga kontrol aksi ini sesuai jika digunakan untuk mengontrol kecepatan motor DC. Pengendali PID merupakan pengendali yang umum digunakan dalam berbagai macam proses industri. Popularitas pengendali PID disebabkan khususnya karena performansinya yang baik dalam jangkauan yang lebar dari berbagai kondisi operasi dan khususnya dalam kesederhanaan fungsi PID yang memungkinkan engineering untuk mengoperasikannya secara simpel dan langsung. Untuk mengimplementasikan pengendali PID, 3 parameter harus ditentukan pada proses yang dikendalikan yang meliputi proportional gain, integral gain, dan derivative gain. Nah, ini untuk rangkaian kendali kecepatan sudut motor DC. Tadi terdapat ada 3 gain, yaitu gain KP, gain KI, dan gain KD.
Untuk sistem kerja, PID ini merupakan kontroler untuk menentukan presisi suatu sistem instrumen dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Komponen pada PID terdiri dari 3 jenis, yaitu proporsional, KP, integral, KI, dan KD. Ketiganya bisa dipakai bersama ataupun sendiri-sendiri tergantung dari respon yang kita inginkan dari sudut plan. Jadi hasil dari output rangkaian kendali ini akan berupa gelombang, yang pada gelombang tersebut terdapat nilai KP, KI, dan KD. Ini gelombang yang dihasilkan pada scope, pada MATLAB, dan ini PID tuner, yang gelombang yang dihasilkan PID tuner ini parameternya. Baik, sebelum kesimpulan, saya akan mencoba simulasi kan bagaimana cara kerjanya. Di sini terdapat set point. Di sini saya menggunakan satuan radian per second. Sebelum itu kita harus menulis terlebih dahulu menjadi RA, LA seperti ini dengan rumus num sama dengan K dan lain-lain. Lanjut, mari kita run. Nah, sekarang saya akan melihatkan gelombang yang dihasilkan dari scope. Ya, tunggu agak sedikit lambat. Ya, di sini pada parameter 10 ini dia menghasilkan times 10.000 ya kan. Udah mencapai puncaknya itu 100. Di sini bisa dilihat bahwa gelombang ini akan terus naik. Dan jika gelombang ini telah mencapai puncaknya itu pada garis ini kuning, itu akan terus stabil sampai seterusnya. Lanjut, kita akan menjalankan aplikasi yaitu PID tuner dan menganalisanya. Tunggu terlebih dahulu. Ya, ini telah muncul PID tuner. Sebelum itu kita harus mengimpor terlebih dahulu hasil save-savean dari rumus yang kita tadi telah buat, yang ini, yaitu memasukkan GS-nya dengan cara plan ini. Untuk yang 2021 yaitu plan impor. Nah, ini sudah ada masuk di sini, tinggal klik impor. Nah, sebelum kita otak-atik di sini dan melihat parameternya, kita mengubah tipenya ini menjadi PID dan from-nya ini standar. Nah, maka di sini dapat diubah-ubah nilainya, mau lebih cepat atau lebih lambat. Nah, ini nih akan pengaruh. Kalau lebih lambat, nah, gelombang pada nilai benar. Gelombang pada time atau second 6 justru
baru bisa mencapai puncaknya. Kalau kita cepatkan, dan kita agresifkan, di sini nanti menghasilkan puncak tinggi. Jadi dari 0 memuncak melebihi 1. Nah, baru pada time ke 4 baru bisa stabil di 1, di amplitude 1. Jika di robust, maka tadi kan ini sini baru pada keempat, detik keempat. Nah, untuk robust ini nanti akan stabil pada puncaknya, ini akan menurun. Langsung saja kita melihat parameternya. Untuk pada kecepatan, misal kita ubah pada kecepatan 0,4326, itu KP-nya menghasilkan tune pada 2,02 dan TI-nya 1,0236, TD-nya 0,17681. Itu. Baik. Itu saja. Mari kita masuk ke kesimpulan, yaitu kesimpulannya setelah dilakukan pengujian pada sistem dirancang dapat ditarik beberapa kesimpulan. Parameter KP konstan proporsional berperan dalam mempercepat waktu untuk kecepatan motor meraih set point yang diinginkan. Parameter KI konstan integral digunakan untuk menghilangkan error sehingga sistem menjadi stabil. Parameter KD atau konstan derivatif berperan mengurangi overshoot atau melampaui. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.